misteri di rumah sang jenderal. Jadi suatu kejadian ya yang terjadi di rumah seorang jenderal. Beliau adalah Kadif Propam. Kadif Propam itu adalah simbol daripada tingkat paling tinggi untuk disiplin di polisi. Dewanya dewa lah di situ. Sayangnya itu kejadiannya apa? Menyangkut bapaknya, ibunya, supirnya, ajudannya, dan kemudian sangat parah lukanya. Jadi kasus ini adalah, saya katakan ini sebagai suatu bom atom yang tidak mungkin bisa di stop dengan teknik apapun untuk meredam suatu publikasi atau viral. Jadi kasus ini adalah kasus aib polisi. Aib polisi. Karena apa ya? Kejadiannya di tempat yang Pak Jenderal kan, dan kejadiannya kan coba. Ini kan ya sangat sensitif kan gitu. Jadi otomatis ini pasti akan jadi berita viral gitu. Nah, ini kaitannya apa? Dengan citra polisi. Dengan apa ya? Lainnya citra apa? Kepercayaan pada polisi. Polisi selama ini membangun ya, dulu dari itu polisi kan di bawah, selalu 3 terbawah dulu. Sejak Pak Tito itu sudah naik menjadi 3 teratas lumayan sekarang. Dan Pak Sigit ini juga menurut saya juga lumayan juga, udah naik kemarin diperingati di 76 itu kan bagus tuh, ke 76. Udah bagus citranya itu. Wah, tiba-tiba di bom atom gini habislah itu citra polisi itu. Terjerembab. Terjerembabnya kenapa? Karena kasus itu tadi ya sangat sensitif. Diawali dengan sudah tadinya secara teoritis seandainya tidak dibuat-buat pun itu akan menjadi bahan perbicaraan orang lah. Celakanya ketika diumumkan sudah banyak kejanggalan. Otomatis orang akan tanya dong. Gini, kasus aib itu ya nggak usah direkayasa pun. Orang dengar pasti, ini karena aib, pasti polisi akan nutup-tutupin. Itu pasti gitu. Nah, ini celakanya ya, sudah kalau netral saja itu akan ditutup-tutupin gitu, diduga ya tutup-tutupin. Ini kejadiannya tanggal 8 disampaikannya hari Senin, 3 hari. Peristiwa ini kan konyol ini. Apa? Ketika saya tanya ya, karena dianggap itu kasus internal, mau diselesaikan baik-baik. Ternyata tidak, gagal itu untuk jadi baik itu. Jadi hari saat pertama terjadi, langsung jenazah diproses cepat, kemudian dikirim ke keluarga, keluarganya nggak nerima, marahlah dia. Apalagi ketika keluarganya datang sana, tolong Pak, ini karena kasus ini gini, tolong kita selesaikan Pak jangan rame-rame karena ini aib gitu kan. Mau buka petinya nggak boleh, nah kan. Jadi malah kok jadi korban kan nggak terima. Akhirnya panggil itu, meledaklah kasus itu. Nah, setelah meledak bingung itu polisi. Kemudian barulah rilis Senin itu. Nah, lebih celakanya lagi, Senin itu rilisnya nggak masuk akal. Memang Pak, ini kasus ini kalau dilihat ya dari segi teori ya, teori dari kriminal dan penyidikan, memang kasus ini simpel. Kalau yang diusut adalah kasus didapatnya mayat di TKP. Kan ini kan polisi waktu begitu ada laporan dari keluarga Bapak itu ya, bahwa dia akan ini kan mesti bikin LP kan. LP-nya kan ada 2 itu pasalnya. Satu pasalnya adalah perbuatan gitu, kemudian ditodong. Itu kan LP-nya yang bisa gitu. Nah, kemudian kan polisi logikanya kan datang ke TKP kan. Datang ke TKP ternyata di situ udah ada mayat kan. Secara teoritis saya dulu dari Parada ya. Itu kalau mendatangi kayak gitu tuh kita ingat bahwa kita mesti bikin laporan polisi bahwa betul ada mayat mati di situ. Karena mayatnya itu mati tertembak kan, bukan mati mati karena masuk angin atau apa itu. Dalam hal seperti itu mestinya kita bikin
laporan polisi temuan orang mati. Dan kemudian siapa yang nembak ngaku itu. Otomatis harusnya itu dibikin laporan polisi model A namanya. Nah, di dalam laporan kalau itu Pak sejak tanggal 8 itu Pak ditetapkan dengan pakai laporan polisi model A, itu langsung Baradae itu ya langsung bisa dibawa ke kantor karena apa? Bukti awal 2 sudah cukup. Kan apa coba? Kurang apa? Orang mati ada, pistolnya ada, yang ngaku ada, saksinya ada. Mestinya itu kalau kasus itu Pak ditangani 1 minggu selesai itu Pak. Dan kemudian 1 bulan bisa diberkas gitu. Kurang lebih ya kalau dengan administrasi bolak-balik itu. Itulah yang dibilang itu kasus itu simpel Pak. Masalahnya adalah waktu itu nggak dibikin laporan model A. Sehingga akhirnya apa? Ya yang cuman fokus pada yang kalau untuk membuktikan yang tadi itu perbuatan tidak senonoh kemudian menodong kan butuh saksi kan. Di situ saksinya udah mati. CCTV mati. Ini masih butuh lama kan gitu. Makanya jadi susah. Nah, kemudian masalah yang jadi blunder lagi adalah pengolahan TKP yang pertama kali. Itu diduga tidak profesional. Nah, makanya yang ini yang diumumkan itu kemarin Pak Kapolri tadi ya. Yang 25 itu adalah itu menurut hemat saya, perkiraan saya Pak, itu bukan sekongkel sama-sama bunuh ini, bukan. Itu karena salah pengolahan TKP itu. Saya katakan itu kemarin itu sudah pada titik nadir Pak. Telat pasti akan prosesnya besar. Kan akhirnya kan Pak Kapolri dituntut di demo itu di Medan suruh lengser segala gitu kan gitu. Ah, untunglah Baradae itu jadi tersangka. Saya sebut itu kado untuk podcast saya Pak. Saya tunggu-tunggu ini selama ini Pak gitu Pak itu. Betul, ini kado betul. Saya lebih terperanjat lagi tadi Pak Kapolri mengumumkan akan tidak terus termasuk yang itu 25 orang itu tadi. Wah hebat ini berarti. Jadi kesimpulannya Pak ya ini karena bom atom yang meledak itu aib dan kemudian besar terjadinya. Sementara polisi kurang sadar untuk mengantisipasi ini dan tidak memberikan jawaban-jawaban mengenai kesanggalan itu, tetapi memilih gini. Saya akan memberikan pengumuman nanti kalau udah lengkap akan saya sampaikan. Gitu. Nah, dilalah ini kan baru inilah disampaikan setelah banyak pertimbangan, hampir saja terlambat. Tapi ini belum terlambat karena sudah diumumkan dan kemudian yang itu tadi yang katanya merubah-rubah itu akan ditindak. Saya yakin ya ke depan ini udah jelas Pak. Kira-kira ini akan lebih cepat apa yang akan terjadi. Nah ini kita butuh apa? Saya pikir Kapolri sudah sikapnya tegas gitu ya. Kalau tadinya ragu-ragu gitu ya. Dan kemudian sudah ada yang diamankan untuk karena koreksi TKP yang pertama itu yang kelihatannya yang ditutupi itu Pak. Nah, mudah-mudahan bisa terbuka nanti kita dan saya berharap polisi bisa netral kembali lah walaupun nggak dibilang baik. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak.